Assalamualaikum, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yensi Mervilen Vangidae. Saya adalah salah satu dosen yang mengabdi di Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Saat ini perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dalam program studi pendidikan bahasa Inggris, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Structure, Academic Writing, Translation, dan Psycholinguistics. Mata kuliah yang saya pakai sebagai contoh pembelajaran pada kesempatan ini memiliki bobot 2 SKS dan mengacu pada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran di luar jaringan atau offline. Yang pertama yaitu delivery. Delivery dalam artian dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dikirim lewat grup WhatsApp kepada mahasiswa untuk dibahas atau dibaca terlebih dahulu. Yang kedua, interaksi. Interaksi dalam hal ini adalah keterlibatan dua arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi dalam tugas kelompok, agar proses pembelajaran berjalan secara aktif. Dan yang ketiga adalah assessment, penilaian atau evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pembagian penilaian, yaitu assignment 25%, presentation 25%, midterm test 20%, dan final test 30%. CPL yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu yang pertama, mampu memahami tugas dan aturan perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi dan konsep psikolinguistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi first and second language acquisition. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi comprehension of language. Materi yang dipelajari selama perkuliahan dalam 16 kali pertemuan ke depan akan dibahas pada pertemuan pertama hari ini. Mata kuliah Psycholinguistics adalah studi interdisipliner yang menggabungkan kajian ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Dalam hal ini menggabungkan struktur bahasa dengan otak dan perilaku manusia, yang dimana kajian ilmu ini lebih fokus pada proses mental dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, memahami, dan memproduksi bahasa. Psikolinguistik berfokus pada yang pertama, komprehensi. Komprehensi atau pemahaman. Dalam hal ini, pemahaman bagaimana otak memproses dan memahami kata atau kalimat yang didengar maupun yang dibaca. Yang kedua, produksi. Proses mental yang terjadi saat seseorang menyusun kata-kata sebelum mengeluarkannya menjadi ucapan. Yang ketiga adalah pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, language acquisition, di mana tahapan anak-anak belajar bahasa pertama atau bahasa ibu hingga sampai pada tahap pembelajaran bahasa kedua atau yang biasa disebut second language acquisition. Dan yang keempat, landasan neurologis.
di mana fungsi biologis otak dan saraf yang mengatur kemampuan berbahasa, termasuk di dalamnya mengatasi gangguan berbahasa seperti afasia. Ilmu psikolinguistik ini bersifat empiris, di mana harus menggunakan data terukur melalui observasi dan eksperimen. Berikut adalah contoh pembelajaran yang saya sajikan dalam video ini. Hi class. Are you okay? Yes. Okay, thank you so much for coming. Good morning everyone. Before we start our lesson today, our subject today, I need someone of you for this asking prayer. So raise my back. Okay. Let's ask in prayer before we start. Everyone, before we start today, let's begin with prayer. Okay, class, I will call your name, and you have to answer. Andriani dulu. Okay, Andriani dulu. Deron. Or Mata. Okay, class. Today we will discuss about our subject because this is the first meeting for us. I want to know what's the subject. The psycholinguistics. Ada yang tahu psycholinguistik itu apa? Cara penulisannya bagaimana? Psycholinguistik. Siapa yang bisa menulis di depan? Agak nyontek. Okay, thank you so much, Ferry. Ada yang tahu psikolinguistik ini apa? Ini online. Okay, then. Already, thank you so much. And my opinion, psycholinguistics is the science that study about linguistic, psychology and linguistics. Okay, that's the two. Terdiri dari dua bidang ilmu. Yang pertama itu adalah psikologi. Psikologi Indonesia. And Atau bahas linguistik. Okay. Linguistik. Kalian semua ada di dalam program studi bahasa Inggris. Selama kalian belajar sampai kemudian untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan bahasa Inggris itu, kalian akan selalu belajar tentang yang namanya linguistik. Jadi di dalamnya itu akan ada pembahasan atau materi-materi yang teori-teori yang menjelaskan tentang apa itu linguistik. Nah, materi kita atau topik kita selama 16 kali pertemuan ke depan itu adalah psikolinguistik. Next, we move to introduction. Ada yang bisa baca? yes, Okay. psycholinguistics or psychology of language is the study of the interrelation between linguistic Interrelation. Coba sama-sama. interrelation between linguistic factors and other aspects of mind and brain. Psycholinguistics is concerned with the cognitive and faculties and processes that are necessary. And processes or process? Processes. You have to say processes.
is processes okay, that are necessary necessary Necessary. to produce to produce grammatical construction structure of language. It also concerns with the perception of these constructions by a listener. by listener. Okay, who wants to be translate this sentence? Ada yang bisa menerjemahkan saya dalam bahasa Indonesia? Jadi inti dari kita akan dahulu kita belajar tentang psikolinguistik. Jadi di dalamnya kita akan belajar tentang interrelation. What does it mean interrelation? Hubungan keterkaitan. Ya. Between Aspek lain dari dan Okay, so when we're talking about psycholinguistics, we're talking about human mind. Okay. Jadi ketika kita berbicara tentang psikolinguistik, ada dua bidang ilmu yang terkait di dalam. Nah, selama pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang itu. Ini pengetahuan awal supaya kita juga bisa lebih memahami lebih banyak lagi tentang materi yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Okay, next. We move to the types of psycholinguistics. Okay, the first one. Siapa yang tahu apa artinya? Theoretical psycholinguistics. Ada yang tahu? kita membaca memang Iya, karena psikolinguistik ini ilmu yang sudah sekian lama belajar dan ada ahli-ahli yang kemudian mencetuskan. Jadi kita belajar dari teori yang sudah ditulis, yang sudah diteliti, diteliti dan ditulis dan kemudian berkepanjangan sampai dengan saat ini kita bicara. Ada teori apa saja? Ada yang punya gambar tentang teori apa saja? belum sih. Belum, oke. Nanti dalam perjalanan ke depan kita akan belajar ada teori behavior, itu kita kenal dengan B.F. Skinner, ahlinya itu B.F. Skinner. Jadi dia tentang kebiasaan. Terus ada teori negativisme, itu ada Noam Chomsky. Kemudian ada James Piaget. Jadi anak-anak kalian akan terbiasa mengenal ahli-ahli yang kemudian mencetuskan tentang psikolinguistik. Oke, next. Developmental psychology. Coba sama-sama. Oke, ibu mau tanya, apakah itu dia terdiri dari satu kata saja atau dari berapa kata? Developmental psycholinguistics. Psikolinguistik berdasarkan dia punya urutan developmental psycholinguistik, maka kita terjemahkan dia dahulu development atau psikolinguistik. Harus psikolinguistik. Jadi terjemahannya adalah psikolinguistik kalau kita berbicara tentang psikolinguistik perkembangan, kita berbicara tentang bagaimana perkembangan pengerolehan baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Kalau bahasa pertama kita sebut dengan language acquisition. Kalau bahasa kedua kita sebut dengan second language acquisition. Jadi pengerolehan bahasa kita sebut dengan language acquisition. Bahasa kedua. Kalau bahasa kedua kan kalian sekarang bahasa Indonesia. Yes, just to have more than for example, like my cover is English, so I use Javanese, and after that I also know about Indonesian. That's bahasa is a kind of second language. Second language. So, do you mean English is your third? I think so. English is a
Yes. Okay, next we move to social psychology. Ada yang tahu? Psikologi sosial. Apa itu? Psikologi sosial. Karena sosial itu artinya umum, psikologi itu juga artinya psikologi. Berarti menurut saya itu jadinya psikologi umum. Psikologi umum, psikologi sosial, sosial psikologi, psikologi sosial. That's the difference, right? Kalau kita menawarkan sosial psikolinguistik akan berbeda pengertiannya dengan psikolinguistik sosial. Oh. Jadi kalau kita berbicara tentang sosial psikolinguistik, kita akan berbicara tentang bagaimana mempelajari aspek akulturasi budaya. Oke, next. Educational psycholinguistics. Itu psikologi bahasa dalam pendidikan. Psikologi bahasa dalam pendidikan dalam artian tentang pengajaran terhadap bahasa yang sudah diperoleh, sama seperti kita ada di dalam ini psikologi pendidikan. Kita berbicara tentang anak psikolinguistik pendidikan, kita ada di dalam kelas. Next, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Psycholinguistic. What does it mean? Psycholinguistic. Ada yang mau mengambil tentang psikolinguistik, dia akan belajar banyak tentang bagaimana manusia. Tuhan kreator yang baik dan benar dan luar biasa. Bagaimana otak bisa memerintah lidah untuk kemudian mulut untuk bisa berbicara dengan luar dan kata-kata. Dari huruf kemudian menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi frasa menjadi kalimat, dan kalimat bisa menjelaskan sesuatu deskripsi. Oke, itu urut-urutannya. Jadi kalau kita berbicara tentang neuro, kita berbicara tentang manusia. Oke, nanti itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Next, experimental berarti diterjemahkan secara harfiah itu psikolinguistik eksperimental. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang punya gambaran tentang psikolinguistik eksperimental? Dia akan melibatkan bahasa dan perilaku manusia dalam berbahasa. Jadi eksperimen, kalau kita berbicara tentang eksperimen, tapi kita berbicara tentang praktik yang mulia. Jadi kita akan sampai di situ. Next, the last one is what does it mean? Psikolinguistik terapan atau penerapan psikolinguistik? Psikolinguistik terapan. Nah, apa yang dimaksud dengan psikolinguistik terapan? Psikolinguistik terapan. Ada yang tahu? Great answer. Thank you very much. Psikolinguistik terapan itu artinya menerapkan semua yang sudah kita pelajari dari awal. Teori dari awal yang pertama. Teori. Second one. Jadi semua itu kemudian masuk dalam sampai di sini Pak.
Oke. Dari next, sebelum kita sampai kepada conclusion, any question from you? I have one. Okay. The question is, what is the main focus of psycholinguistics? Okay. What is The main focus of the main focus? Okay. The main focus. Okay, next. Yeah. What the other focus of psycholinguistic? The other focus Okay, the other focus of psycholinguistic. of psycholinguistic. Okay. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Del? Kira-kira dari yang sudah kita ketahui tadi tentang materi-materi yang disampaikan itu, kira-kira fokus psikolinguistik itu apa? Okay, the main focus of psycholinguistics, I think it is about we learn about the mind of human and Mind of human and language. Mind or me? Mind. Mind or me? Mind. So, what's the difference? Mind, me, yang mana? What's the meaning of this? Pikiran. Kalau yang kedua, kalau ini yang berikut, bagaimana dia? Okay, thank you so much, Della. Next. Very good question. But the other focus of Ada fokus of? psycholinguistic. Okay, ada fokus of psychology. Who wants to answer? Ada yang bisa menjawab? Ibu sedikit memberikan gambaran. Ini program studi apa? Bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris datang di sini pertama-tama yang dipelajari pada mata kuliah yang pertama itu apa? Semester 1 belajar writing one, speaking one, reading one, business one, and the other basic of English. Iya toh? Ya, basic atau dasarnya. Nah, kemudian dalam perjalanannya untuk menjadi seorang guru bahasa, mengajarkan berbagai macam ilmu tentang bahasa yang dipelajari bukan cuma dasar. Iya toh? Yang dipelajari untuk bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris bukan cuma dasar bagaimana belajar itu listening, writing, speaking, structure. Kita berbicara tentang bahasa itu sendiri. Sampai gitu. Kalau setelah structure, speaking, dan basicnya itu kita akan belajar tentang bahasa di dalam diri bahasa itu sendiri. Contohnya apa? Morphology, syntax. Morfologi. Sebelum sampai ke morfologi kita berbicara tentang fonetik. Fonetik itu yang akan dipelajari morfologi, sintaksis, and pragmatik, semantik itu yang harus dipelajari untuk bisa mendapatkan
pengetahuan yang lebih tentang bahasa. Oke, kita sampai pada conclusion. Someone who read for us? No? I'm the other one. Sophie, okay, thank you. In conclusion, psycholinguistic reveals that language is an intricate, active cognitive process rather than a static mechanical skill. It proves that acquiring, comprehending, and producing language involves the seamless integration of memory, neurologic, and psychological mechanisms. The scientific bridge the This or this? This or this? Okay, the scientific findings bridge the gap between human biology and social biology and social interaction. Oke, jadi di akhir dari semua itu adalah bahwa kemudian untuk belajar tentang psikolinguistik, kita belajar tentang hubungan antara manusia dan psikologi evolusi dan sosialisasi. Okay, I think enough for today. Thank you so much for your attention. Next week we will talk about theoretical psychology. So just prepare yourself for our material next week. Thank you so much.